Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang atas rahmat serta inayahnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk saling bertatap muka, berjumpa hati dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan tentu saja kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an kita diingatkan oleh Allah, surah An-Nahl ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallati naqadat wazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Kalian jangan seperti seorang wanita yang menenun, yang merajut kain, yang merajut benang, setelah selesai itu dipudar kembali, dirusak kembali. Setelah bagus, capek-capek, dihancurkan lagi. Ayat ini menurut tafsir Jalalain adalah ketika seorang wanita ketika itu ya, dia membuat kerajinan dari benang, nah setelah selesai dihancurkan lagi. Makanya dikatakan ayat la takunu binaqdil ahdi, itu tepatnya, yaitu kalian tidak boleh melanggar janji. Kal mar'ah allati kanat ta'jilu summa tanqudhu, seperti seorang wanita yang membuat kerajinan setelah selesai diputar kembali. Jadi ini kaitannya dengan mudahnya membuat janji. Jangan asal janji gitu. Nah, kalau dalam konteks sosial ini sebetulnya menyindir kepada masyarakat yang begitu mudah membuat perjanjian, mau jadi politik, dagang, bisnis dan sebagainya, gampang banget membuat perjanjian, setelah itu diingkari. Setelah itu diingkari. Nah, yang kedua, kata Ibnu Katsir, ada masalun liman naqdal ahdi min ba'di tauqidhi. Jadi setelah kuat kemudian diucapkan lalu dilepas kembali, atau peringatan kepada masyarakat yang melakukan amal soleh, amal solehnya sia-sia. Amal solehnya sia-sia. Misalnya ketika Ramadan kemarin kita mengumpulkan amal soleh banyak banget itu, baca Quran walaupun ngantuk dipaksakan, kajenting tuluh itu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan amal soleh. Taraweh tidak pernah lepas, terus semua dikumpulin itu. Nah, setelah itu berakhir, yang sejatinya bahwa setelah Ramadan itu menjadi manusia terbaik. Maka ayat ini menyindir jangan seperti wanita ketika dia merajut benang setelah selesai dihancurkan. Di tarik Ramadan kita luar biasa Ramadan. Begitu lepas Ramadan balik dari ke asal. Makanya setelah Ramadan itu orang ada dua macam. Ada yang muhlik, ada yang muplik. Yang muhlik yang bagaimana? Itu Ramadan tidak menjadikan dirinya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rohima'an purajulin dakhala al Ramadan lam yughfar lahu. Seseorang itu celaka masuk bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Bukan tidak puasa,
Bukan tidak sholat, akan tetapi tidak bernilai insya Allah. Dalam jumpa tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua muklis. Kalau muklis sebaliknya, dia benar-benar diampuni oleh Allah dan begitu dia keluar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, ari urang anu muklis apa anu muklis? Itu yang jadi masalah. Makanya dalam sisi ini adalah sebuah doa bagi kita semua. Bagaimana doanya? Nah, di sini Allahumma ja'alna minal makbulin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ini. Terima segala amal ibadah kami, wala taj'alna minal mahrumin, dan jangan kau jadikan amal kami itu adalah tidak diridhoi oleh Engkau ya Allah. Makanya ketika kita Idul Fitri kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga gitu ya. Nah, yang kedua, nah ini. Yang kedua, kun rabbaniyan. Kun rabbaniyan. Jadilah kalian semua hamba rabbani. Wala takun ramadhaniyan, dan kalian tidak boleh menjadi hamba ramadhani. Jadi hamba robbani dan jangan menjadi hamba ramadhani. Kalau robbani apa? Robbani itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau ramadhani, orang ramadhani itu adalah ibadah hanya Ramadan wungkul. Sibuknya Ramadan wungkul. Begitu tamat Ramadan nggak ada. Itu ramadhani. Nah, ini bukan hadis, tapi ini adalah kesimpulan dari sejumlah hadis dan Al-Quran, gitu ya. Maka di sini, di sini kita tadi agar kita menjadi hamba robani, yang doa tadi, Allahumma ja'alni makbulin, Allahumma ja'alna minal makbulin. Ya Allah, terimalah segala amal. Semoga mudah-mudahan kita semua gitu, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua adalah apa? Di sini tadi robbani itu kalau Ibnu Katsir menafsirkannya adalah begini. Jadi orang yang dekat dengan Allah dan siap dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu robbani. Kalau robbani nggak usah dibahas lagi lah, kita mau mudah-mudahan tidak. Nah, ini kita fokus di robbaninya saja. Di sini orang ada 3 tipe ketika menerima syariat Allah. Yang pertama, ada yang sami'na wa ata'na. 1. Ada yang sami'na wa ata'na. Itu Al-Baqarah 285. Kami dengar, kami taat. Ada yang kedua, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi membangkang. Yang ketiga, tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din. Iman sebagian, kafir sebagian. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Itu adalah kalimat orang-orang beriman. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Yang kedua, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi membangkang. Itu adalah iblis. Kami dengar tapi menolak. Itu iblis. Ketika disuruh usjudu li Adama, sujud kalian semua kepada Adam, fasajadu, semua sujud, ila iblis, kecuali iblis, aba wa astakbaro, dia menolak dan takabur, wa kana minal kafirin, maka iblis kafir. Iblis dikutuk, dilaknat oleh Allah, bukan tidak percaya kepada Allah, bukan tidak yakin kepada Allah, bukan tidak tahu, tapi dia itu tahu, mengerti, cuman membangkang. Maka iblis dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Sami'na wa asaina. Dan yang ketiga, apa tuh minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Jadi dia iman kepada sebagian syariat, menolak sebagian syariat yang lain. Siapa? Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang munafik. Dan Al-Quran menyindirnya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mengabdi, menyembah kepada Allah hanya ujung-ujungnya saja. Jadi syariat dipilih, mana yang enak dia pakai, mana yang enggak dia tolak. Itu orang munafik. Syariat dipakai kalau ada kawinan, pakai syariat. Kalau maut pengen di masjid, syariat enggak. Itu nyindir orang-orang munafik gitu. Nah, jadi masalah adalah ari urang anu mana gitu. Nusamina wa atona,
sami'na wa asaina, atau yang terakhir. Saya kira nggak mungkin kalau yang kedua, ketiga mah. Nah, paling kita berharap menjadi sami'na wa ata'na itu. Dan sami'na wa ata'na ini punten, nanti syariat itu ada yang cocok dengan hati kita, ada yang tidak. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, hawa nafsu kita, ada yang tidak. Ada yang sesuai dengan pikiran kita, ada yang bertolakang dengan pikiran kita. Semuanya yang bertentangan dan yang tidak, itu sami'na wa ata'na. Contoh. Dulu pakaian wanita itu macam-macam dulu itu. Katanya, ada yang, ini wanitanya ya, ini sebab-sebab surah An-Nur. Ayat di luhur ke handap ditutupan, di luhur ke handap ditutupan. Kelihatan, bahkan pakai ini, cuman bagian dalamnya kelihatan. Ya, ditutup, semuanya ditutup, semua, cuman bagian dalamnya kelihatan. Longgar, cuman kelihatan, kibir-kibir biasa. Itu. Yang kedua, tidak kelihatan, cuman membentuk, segala legging. Itu. Nah, untuk membedakan itu, maka turunlah ayat. Nah, ini. Jadi turun ayat wal yadribna bihumurihunna ala juyubihinna. Hendaklah wanita-wanita muslimah itu, mukminah itu menjulurkan kerudung mereka menutupi dada-dada mereka. Maka Ummu Atiyah bercerita, itu ya, Siti Aisyah bercerita ini. Ketika turun ayat ini kata Siti Aisyah, ya, ketika turun ayat ini, yarhamullahu nisa'al muhajirat, yarhamullah nisa'al muhajirat, semoga Allah mengasihi merahmati para wanita muhajirin. Kenapa? Lama anjalallah wal yadribna bihumurihunna, ketika Allah menurunkan ayat yang tadi, syaqaqna muratahunna fahtamarna biha, mereka merobek kain-kain yang tak berjahit, kemudian ditutupkan kepada kepala mereka. Nggak berbicara pantas jeung henteu, pokoknya tutup lah. Itu kata Siti Aisyah. Langsung ditutupin. Aya gorden-gorden ditutupkeun. Apa saja yang berbentuk kain yang tak berjahit. Nah, kemudian dia cerita lagi, Sofia. Kata Sofia begini, baina nahnu inda Aisyah, ketika kami ngobrol, berbincang-bincang di depan Siti Aisyah pada karena nisa Quraisyin wa fadlahunna, lalu muncul pembicaraan tentang apa? Keutamaan wanita Quraisy. Garelis, pinter, glowing, wanita Quraisy. Jadi pembicaraan itu di tengah ibu-ibu itu. Istimewa pokoknya wanita Quraisy itu. Aisyah nyeletuk, pakola Aisyah. Ibahkan kata Aisyah, inna linisa'i Quraisyin lafadlan. Betul. Wanita Quraisy ini banyak keistimewaannya, banyak kemuliaannya. Mereka pinter, kemudian cantik, dan sebagainya. Kemudian kata Siti Aisyah, wa inni wallah, tapi bagiku demi Allah tidak, kata dia. Ma ra'aitu abdullah min nisa'il ansor, tidak ada orang yang paling mulia selain wanita Ansor. Kenapa? Asyadda tasdiqan li kitabillah, dia membenarkan kitab Allah. Ketika turun ayat yang tadi, mereka langsung menutupi tubuhnya. Lalu in qalaba rijaluhunna ilayhinna, maka bapak-bapaknya, suaminya, mereka menemui istri-istri mereka, kemudian dibacakan ayat itu kepada ibu-ibu itu, pama min kunna imra'atun illa qamat ila mirtiha al-murahal, tidak ada seorang wanita ketika orang Ansor terkecuali mereka langsung mengambil gordeng-gordeng atau kain-kain yang terberjahit, lalu kemudian mereka menutupi tubuhnya, tasdiqon wa imanan bima anjalallah, sebagai bukti membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Bahkan Khabatul Matiyah, umirna an nukhrijal khuyad yaumal 'id. Kami diperintahkan oleh Rasulullah agar kami mengeluarkan wanita-wanita yang sedang haid dan para gadis pingitan. Lagi Idul Fitri, Idul Adha, keluarga, antara keluarga disuruh keluar. Tiba-tiba ada wanita nanya begini. Kata seorang wanita, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun. Ya Rasulullah,
Bagaimana kalau di antara kami nggak punya jilbabnya? Apa kami harus tetap keluar ke lapangan? Itu kami nggak punya itunya. Lihat kata Nabi, lital bisha sahibatuha, hendaklah kawannya itu meminjamkan kepada saudaranya yang tadi. Kalau menunjukkan ini adalah kewajiban bagaimana untuk mentaat, dan mereka tidak paling pikir tutupkan pokoknya mah nggak berbicara model ketika itu. Sekarang model-model, dan model-model sekarang juga harus hati-hati, jangan asal model. Ada model-model yang kadang-kadang sih gak nutup orang tapi ente gitu. Nah, ibu-ibu lah ya tahu itu. Ini semikna wa atokna sebagai contoh. Homer itu arak itu awalnya kan gak haram. Boleh orang minum arak sebelum ada larangan arak itu. Justru arak itu adalah simbol kehormatan di keluarga. Kalau saya datang ke keluarga ibu, keluarga bapak, saya dikasih air begini, saya nggak dihormati. Tapi kalau saya dikasih arak, saya dimuliakan. Dan Aisyah mengatakan bahwa bangsa Arab dengan arak itu budaya mereka sudah menyatu, udah biasa. Dan nggak ada larangan waktu itu. Minum arak kayak minum bajigur aja. Nah, sampai akhirnya terjadilah satu peristiwa, ada acara walimah lah gitu ya. Ya, ada walimah. Nah, kemudian setelah itu apa? Pada hadir dalam undangan ini. Di undangan itu adalah gelas-gelas arak. Biasa mereka minum arak. Selesai minum arak, tiba saatnya untuk sholat maghrib. Nah, mereka bubar, segera menuju masjid untuk melakukan ibadah sholat. Nah, diangkatlah salah seorang di antara mereka menjadi imam. Maka si imam, ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan bukan, yang jelas jadi imam saja. Kemudian si imam membaca Al-Kafirun dalam salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Si makmum bingung, kok Al-Kafirun begini? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku akan menyembah apa yang sedang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami pun akan menyembah apa yang sedang kalian sembah. Si makmum bingung, kok Al-Kafirun jadi begini? Ternyata si imam teler habis minum. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum, kalian tidak boleh mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Habis sholat boleh? Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Karena kalimatnya tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, maka setelah sholat boleh. Nggak tegas ini. Akhirnya mereka membatasi cara minumnya, waktu minumnya. Habis sholat duhur nggak minum, waktunya terlalu dekat dengan asar. Habis asar nggak minum, waktunya terlalu dekat dengan maghrib. Habis maghrib itu nggak minum, waktunya terlalu dekat dengan isya. Setelah isya baru pada teler. Kenapa? Jauh dengan waktu subuh. Jadi dulu mah kalau minum habis isya, betul. Jauh dari waktu subuh. Akan tetapi ternyata dampak buruk dari khamar ini, Masya Allah, terjadi bontok-bontokan antar suku, bahkan sampai ada yang kepalanya pecah. Tawuran itu gara-gara arak itu ketika itu. Ini pecah kepalanya. Akhirnya mereka merasakan dampak buruk dari arak, baru ada penegasan dari Allah, haram hukumnya untuk diminum. Fajtanibuhu, wajib kalian jauhi. Min amali syaiton, eta teh pegawaian setan. Maka, nah, setelah ada penegasan ayat ini, Suhail bin Baito dengan 11 sahabat yang lain lagi pada minum. Dan tanggung-tanggung, itu minum araknya itu pakai tempayan, pakai gayung berarti. Kalau di kita makan cuma segini, tempayan arak. Akhirnya waktu itu ketika mereka minum, tiba-tiba ada seseorang yang muter dan mengatakan, "Ala, ingat bahwa orang telah diharamkan atas kalian semua dari mulai hari ini." Maka kata Suhail bin Bairo, aku pecahkan gelas itu, aku lemparkan botol itu, kemudian aku tuangkan tempayan arak itu, aku pergi berwudu, teman-temanku ada yang mandi, kami semua masuk ke dalam masjid. Kemudian ayat dibacakan, "Fahal antum muntahun?" Apa kalian akan berhenti? Maka serentak jamaah mengatakan, "Intahaina ya Rabbana, intahaina ya Rabbana." Kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah, walaupun masih doyan. Sami'na wa ata'na.
Samina wa asma gak usah dibahas, tapi iblis Pak. Ya mah urang we. Samina wa atona. Nah, untuk agar kita menjadi sami wa atona ini ciri robani ya. Samina wa atona ini, maka pertama ini apa? Dia itu harus siap mengorbankan perasaannya. Ini ciri robani yang pertama. Dia harus mengorbankan perasaannya. Kenapa? Terkadang ada Al-Quran, ada hadis Nabi, itu bertentangan perasaan kita. Kenapa nggak ngaji di sana? Nyinggung gue melulu, gitu. Karena gitu, dia nggak ngaji kenapa? Merasa tersinggung, perasaannya galau. Itu. Nah, orang yang samina wa atona, maka dia akan melempar jauh-jauh perasaan itu dan dia akan tunduk dengan ketentuan Allah. Contoh saja. Yang mudah apa ya? Banyak sih sebetulnya. Nah, saya bakal lagi. Julaibib misalkan. Ini Julaibib. Atau kisah Nabi Ibrahim juga sama. Yang Julaibib saja dulu. Julaibib siapa? Julaibib itu pemuda 35 tahun. Dia ahlu supah. Ahlu supah itu secara ekonomi ya, tidak memiliki penghasilan yang jelas. Murad marid. Tempat tinggal nggak ada. Dia lebih banyak di emper masjid. Kemudian status sosialnya itu rendah. Dan dia selalu Julaibib ini, walaupun secara ekonomi begitu, dia selalu ikut Rasulullah SAW itu ya. Nah, sampai satu ketika dia lagi ini pedang di depan masjid itu, Nabi lewat. Kata Nabi, Julaibib, kamu belum menikah? Belum ya Rasulullah. Maukah kamu menikah? Dia diam. Kenapa? Julaibib tahu diri. Pertama, secara ekonomi itu tidak mampu. Yang kedua, fisiknya juga jelek. Udah hitam, pendek, ini lagi. Kakinya itu pada pecah. Ketika bitaun gitu. Udah miskin, kemudian jelek. Dia tahu diri, ya Rasulullah, wanita mana yang mau menikah denganku? Tahu diri dia. Usianya 35 tahun. Keesokan harinya, Nabi datang lagi. Julaibib, kamu nggak mau nikah? Dia diam. Jawabannya sama. Wanita mana, keluarga mana yang mau menikahkan aku dengan dia? Ketiga kalinya sama. Akhirnya Julaibib, bagaimana kalau aku buatkan surat lamaran untukmu? Diam dia, nggak percaya lah, masa ada yang mau sama dia? Akhirnya ternyata benar, Rasul bikin lamaran, surat lamaran. Selesai, serahkan kepada Julaibib, ini surat lamaran, sampaikan oleh engkau kepada Zaid yang ada di Madinah. Zaid itu siapa? Zaid itu pengusaha sukses yang di Madinah. Dia punya seorang putri namanya Neng Julpa. Siapa Neng Julpa? Neng Julpa itu adalah putri bangsawan yang cantik banget itu. Cantik banget sehingga banyak pemuda-pemuda Madinah yang mengharapkan agar dia kelak menjadi istrinya. Cuman ketika itu terhalang oleh kebiasaan. Apa? Kebiasaan kalau orang kaya harus dengan orang kaya, yang pinter itu ada hukumnya gitu. Jadi kalau yang biasa-biasa saja nggak bisa itu ingin itu, dan itu melanggar hukum jahiliyah itu. Jadi yang kaya dengan kaya, miskin dengan miskin lagi itu. Nggak boleh timun lawan duren, nggak bisa itu. Nah, ini surat disampaikan itu kepada ini. Begitu naik kuda sampai di Madinah, setelah salam, akhi, saya bawa surat dari Rasulullah. Oh, bangga itu. Zaid bangga. Kenapa bangga? Ini surat dari Rasulullah. Oh, dari Rasulullah? Iya, sini bawa. Itu akhirnya diambil lah. Pas dibuka, dibaca kaget. Kenapa? Isi surat itu melamar putrinya Neng Julpa. Dia nggak percaya. Kata Said, apakah ini benar surat dari Rasulullah? Kata Julaibib, apakah kau pernah melihat aku berdusta? Kau pernah melihat aku berdusta? Maka Said diam waktu itu. Dia diam. Nggak percaya kalau udah Rasulullah. Masa harus menikah dengan ini? Tapi akhirnya
Neng Julpa keluar dari tengah rumah. Ayah, ada apa kok ribut-ribut? Suruh masuk tamunya. Enggak, Neng. Ini ada laki-laki ini, dia ingin melamarmu dan dia berharap kelak kau menjadi istrinya. Pas dilihat itu Julaibib oleh Neng Julpa, nangis dia, jelek. Nggak mau ayah, aku nggak mau menikah dengan dia. Kan tidak banyak yang lain yang ingin menikah. Masa aku harus menikah dengan? Tidak, aku mau menikah dengan dia. Dia menolak. Udah miskin, jelek lagi, nggak mau. Akhirnya apa? Kata Said, saudaraku, kau dengar sendiri. Aku tidak menolak lamaranmu. Aku tidak menolak lamaranmu, tapi kau dengar sendiri, putriku yang menolak kalau dia tidak mau menikah denganmu. Oleh karena itu, sampaikan salamku untuk Rasulullah, lamaranmu ditolak. Wah, tegas itu, ditolak. Apakah Julaibib sakit hati? Tidak. Untung-untungan diterima syukur, juga apa-apa. Nggak sakit hati. Ya udah, nanti saya sampaikan ke Rasulullah. Udah, pergi dia, pergi. Cuma begitu dia pergi beberapa langkah, Neng Julpa ngomong lagi, ayah, kenapa ayah bawa Rasulullah? Neng, ini surat lamaran dari Rasulullah. Nangis dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia nangis. Kenapa? Ayah, nikahkan aku dengan dia. Loh, kok tiba-tiba berubah? Nikahkan aku dengan dia, ayah. Kalau itu memang dari Rasulullah. Kenapa alasannya? Dibacakan ayat Al-Quran. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah memutuskan perkara untuk mereka ada pilihan lain selain Allah dan Rasulnya. Ayah, ini ayat Al-Quran, nikahkan aku dengan dia dengan segera. Julaibib udah pergi begitu, senyum dia, gue diterima deh, kemudian dia lari. Nah, sampai di Mekah, sujud syukur lama itu Julaibib dilihat oleh Nabi. Julaibib gimana? Diterima maharnya, lamarannya? Diterima ya Rasul. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Kalau begitu, sekarang persiapkan untuk menikah. Kau sudah punya apa? Nggak punya apa-apa ya. Bayangin, nggak punya apa-apa. Akhirnya kata Rasulullah, kalau begitu temui oleh engkau atas namaku. Temui Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Ini ketiga-tiganya pengusaha sukses. Ditemuilah mereka sesuai instruksi Nabi, dan pulang dari mereka Julaibib membawa uang lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Akhirnya sesuai dengan rencana dia harus menikah, maka dia belanja pernikahan, alat pernikahannya. Itu belanja ke pasar. Selesai belanja, dia pergi ke masjid. Di masjid orang-orang sudah bawa senjata. Dia bingung. Kok ada apa ini? Orang ramai bawa senjata. Julaibib nanya, saudaraku, ini ada apa kok kalian bawa senjata? Julaibib, kau nggak tahu? Tidak. Ini Madinah mau diserang. Mekah mau diserang oleh orang-orang musyrik. Kami siap-siap untuk ini. Oh, akhirnya kalau begitu dia balik lagi. Itu peralatan untuk persiapan nikah dijual lagi. Dijadikan sebagai peralatan perang. Beli pedang, beli macam-macam itu. Dia langsung bersatu dengan barisan kaum muslimin ke masjid. Waktu itu ditanya sama sahabat, Julaibib, kenapa kamu ikut berperang? Kan kamu mau menikah. Maka Julaibib mengatakan, ya, aku mau nikah, tapi aku akan memenuhi panggilan Allah dulu. Aku ikut perang dulu, nanti habis perang baru nikah. Akhirnya ini barisan. Bertempurlah dia. Dalam pertempuran itu, ternyata di pertempuran itu dia terbunuh. Dia terbunuh, mati syahid. Akhirnya begitu selesai pertempuran, Rasul muter, ternyata Rasul menangis begini. Kata Rasulullah, wahai saudaraku, berbahagialah, kau akan ada di tempatmu di surga, dan insya Allah kami semua akan menyusul Anda. Akhirnya setelah itu, dan peristiwa ini terdengar oleh calon istrinya Neng Julpa yang ada di Madinah. Dia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Calon suaminya apa? Ya Allah, jika aku tidak bisa dipertemukan dengan dia di dunia, pertemukan aku dengan dia di surga. Sami'na wa ata'na. Kuma Quran we. Hanya masalahnya, kalau Julaibib datang ke keluarga ibu, mau terima nggak? Datang ke keluarga, mau terima ibu? Berat eta. Dan ini ada patokannya. Inja aku mantardauna dinu khuluquhu. Jika ada yang datang kepada kalian telah engkau ridhoi agama dan akhlaknya, wajauh itu. Cek Nabi ta.
Nikah kan, nggak boleh macam-macam. Wa ilam takun kalau menolak, wa fasadun arid. Kemudian hari akan ada apa-apanya. Masalahnya percaya ente. Beratnya. Udah pokoknya begitu aja lah, gitu. Sami'na wa ata'na gitu ya. Jadi perasaan dikorbankan demi ini. Nah yang kedua, kadang-kadang sami'na wa ata'na itu apa? Itu akan bertentangan dengan akal kita. Nggak semua syariat Allah itu sejalan dengan pikiran kita. Nggak semua rasional. Ada yang irasional. Kalau ada ayat Allah, ada kebijakan Allah, ada syariat Allah yang dianggap irasional, jangan ditolak. Bukan ayat yang salah, akal kita nggak nyampe. Ini Al-Quran digugat, lembaga ilmiah menggugat Al-Quran, Allah Rabbi. Banyak serbu itu. Sebagai seorang Rabbani, maka dia harus terima saja. Contoh, ini yang paling mudah saja. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria usia 95 tahun, istrinya 90 tahun. Dia nggak punya anak, dan dia berharap kelak akan ada generasi penggantinya. Maka dia dengan khusyuk berdoa kepada Allah, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikan aku keturunan. Secara akal ini irasional, aneh, tidak mungkin 95 tahun punya anak. Dalam ilmu biologi kedokteran ada ilmu andrologi. Apa itu ilmu andrologi? Ilmu andrologi itu adalah ilmu yang membahas tentang kesuburan dan kemandulan seseorang. Wanita itu dalam keadaan status subur mulai dari 14 tahun sampai 50 tahun. Itu status subur. 50 hari itu kering. Nggak mungkin punya anak. Ilmu kedokteran. Laki-laki mulai akil balik, dia bermimpi. Berapa tahun? Ya, seberapa tahun? 16-17. Sampai kapan? Sampai 60, bahkan 70 tahun. Tong aneh kalau aki-aki masih kena ya. Itu mau begitu ilmu kedokteran. Ya, jadi 60-70. 70 kali itu kering, nggak mungkin punya anak. Sedangkan untuk mempunyai anak itu terjadi sperma dengan sel telur dalam keadaan status subur. Kalau tidak subur nggak mungkin. Nah ini kembali Nabi Zakaria 95 tahun, istrinya 90 tahun, maka secara ilmiah nggak mungkin punya anak. Tapi ingat, Nabi Zakaria dengan sangat yakin, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikan aku keturunan. Dan ternyata benar, melahirkan keturunan. Jadi kalau ada ayat syariat bertentangan akal kita, terima saja. Bukan berarti ayat yang salah, kita yang belum sampai. Sama seperti Isra Mi'raj. Kenapa di awal Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, itu tidak masuk akal itu ketika itu. Nabi diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik Sidratul Muntaha. Hanya satu malam. Malam itu berangkat, malam itu balik lagi, menerima perintah balik lagi ke Mekah. Semalam. Tidak masuk akal. Maka waktu itu Abu Lahab CS bilang kepada Abu Bakar. Makanya tadi ini, waktu itu karena peristiwa tidak masuk akal, kan ditanya dulu Nabi Muhammad, ada peristiwa apa lagi yang akan kau sampaikan kepada kami? Dia jadi Ismail aja. Kata Rasulullah, aku tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat di bawah. Ngibul, mana ada, Ustaz. Disebarkanlah oleh Abu Lahab itu. Dulu nggak ada mensos, disebar itu. Dan dengan secara dahsyat luar biasa pengaruhnya, sehingga bangsa Arab terpecah. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nggak masuk akal. Nah sekarang uji keimanannya. Abu Bakar deketin, karena ente percaya dengan ucapan Muhammad? Kenapa? Katanya dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha. Malam itu berangkat, malam itu balik lagi. Saya tanya, dari Mekah ke Palestina berapa jarak tempuhnya? Sebulan lebih. Nah dia bilang semalam, naik lagi. Pakai pesawat apa? Coba otakmu di mana? Akalmu bisa terima nggak? Akhirnya Abu Bakar menjawab, wallah, nih jawaban orang beriman, wallah, la usaddiquhu ala ab'ad bidalik. Demi Allah, aku akan membenarkan walaupun lebih aneh dan amanah billah, aku akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya jadi masalah, kita akan berdiri di belakang Abu Bakar atau Abu Lahab? Mau partai Abu Bakar atau Abu Lahab?
Kalau kita tidak bakar, terima saja. Itu, ya. Jadi korban perasaan, korbankan hal-hal yang dianggap irasional, dan ketiganya harus yakin. Buang semua keraguan, harus yakin. Dari awal dikatakan begini, dalikal kitabu la raiba, tidak ragu. Artinya apa? Begitu ragu, gagal dari iman. Gagal dari imannya. Ini robani, gagal dari imannya. Di dalam sejarah, dalam sejarah terjadi perang Mu'tah. Umat Islam 3.000 orang. Pasukan Romawi 100.000. 3.000 lawan 100.000. Nggak mungkin bisa menang. 3.000 lawan 100.000. Maka waktu itu disusun panglima perang terbaik. Siapa? Nabi pertama memilih Zaid bin Harithah. Yang kedua memilih Ja'far bin Abi Thalib. Dan yang ketiga Abdullah bin Rawah. Kemudian Nabi berpesan, "Ugju bismillah fisabilillah." Kalian berperang atas nama Allah dan di jalan Allah. Kemudian di sini muncul aturan perang dalam Islam terus gitu. Nah, jika panglima perang terbunuh, ganti bendera dengan yang kedua. Yang kedua terbunuh, ganti yang ketiga. Maka waktu itu terjadi pertempuran. Akhir ayat Zaid pertama kali pegang oleh Zaid bin Harithah. Allahu Akbar, maju. Dan ternyata Zaid terbunuh. Syahid dia. Kemudian diganti oleh komandan yang kedua. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Dia bertarung habis-habisan sampai akhirnya ditebas ininya. Kutus, ini yang mutus, dihimpit dengan sisa ini ya. Terbunuh juga Pak Usibah. Sesuai pesan Nabi, ganti oleh teman yang terakhir, oleh Abdullah bin Rawaha. Summa taraddada Abdullah bin Rawaha, dia waktu sedikit ragu, summa qala, kemudian berkata, ya nafsu illa tuktali tamutuni. Wahai nafsu, wahai jiwaku, kau tidak terbunuh, tapi kau tetap akan mati. Maju lagi dia. Dan terbunuh juga. Maka selesai pertempuran, Nabi bilang, dua tangan yang terputus dari Ja'far bin Abi Thalib, abdahullahu bihima janahain. Allah menggantinya dengan dua sayap, dan aku melihat Ja'far yatiru bil jannah, dia terbang di surga. Dan Nabi mengatakan, aku melihat 3 orang sahabatku semua berada di atas singgasana surga. Akan tetapi di pansal seorang sahabatku izwiroron, sedikit miring. Nanya sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Sedikit ragu. Sedikit ragu. Kalau ragu banget, itu sebabnya keyakinan kita jangan sampai meleset. Itu. Jadi ciri yang pertama apa? Kita yang pertama al-khudu', taat, sami'na wa ata'na. Ketika taat, maka kita membuang perasaan kita, kekhawatiran kita, ya, yang dianggap ini mengorbankan perasaan. Yang kedua, kita korbankan pikiran kita itu demi lisan Allah. Dan yang ketiga, membuang keraguan kita. Itu yang pertama, korban. Yang kedua apa? Ikhlas. Nah, tidak cukup cuma ini saja, harus ikhlas. Tanpa ikhlas nggak mungkin. Ingat, tanpa ikhlas itu nggak mungkin akan menjadi sesuatu yang baik. Karena ciri amal soleh diterima dan tidak itu adalah pertama harus disatukan Allah, yang kedua harus ikhlas. Ini suatu orang tidak ikhlas ditolak. Harus ikhlas. Ikhlas itu apa Ustaz? Ikhlas itu asal kata, itu apa ya? Bersih. Bersih. Orang Arab menyebut susu murni itu dengan al-labanul khalis, susu ikhlas. Kenapa susu murni disebut susu ikhlas? Karena susu itu tidak tercampur dengan zat apapun kecuali susu saja. Disebut susu murni, susu ikhlas. Begitu ada zat gula, ada kopi, ada coklat, tidak disebut susu murni, tidak disebut susu ikhlas. Susu campur namanya. Nah, kita kepada Allah juga begitu. Nah, kita kepada Allah juga sama, bahwa kita ini ibadah, kita beramal itu harus ikhlas. Tidak ada tujuan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, ya Allah. Itu Al-Qur'an. Gitu. Atau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, pengorbananku ya Allah, hidup serta matiku ya Allah lillah, bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu ikhlas namanya, ya. Nah, di sini kalau kalau misalnya ada orang yang tujuannya sebagai selain Allah, maaf, ini akan bermasalah di kemudian hari. Sebaik apapun amal kita, kalau tidak ikhlas, makanya ada orang baca Al-Quran masuk neraka.
Orang infak sedekah, orang jihad sedekah. Gara-gara ini. Makanya ikhlas ini harus tertanam. Setelah sesuatu Allah ikhlas gitu. Atau ikhlasnya wungkul, nggak bisa juga. Kan ada orang yang penting mah ikhlas Ustaz. Betul. Tapi kalau ini tidak juga nggak bisa. Contoh, ibu kalau kurban, menyembelih hewan kurban setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat ini. Kalau disembelih sebelum sholat boleh? Atau subuh langsung potong bagikan, boleh nggak? Nggak boleh. Sebab perintahnya itu ba'da sholat. Nabi menyembelih hewan kurban setelah sholat, baru dibagikan. Di zaman Nabi ada orang namanya Abu Hurairah, dia menyembelih korban sebelum sholat. Setelah sholat subuh sembelih dibagikan. Nabi pulang, ini siapa yang boleh menyembelih hewan kurban? Abu Hurairah ya Rasulullah. Kata Nabi, syahadu kasyatul lahmin. Daging sembelihan yang kau bagikan kepada mereka tidak dari daging kurban. Kenapa? Menyalahi dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Ikhlas. Tapi tidak sesuai. Kalau ditanya, kalau hewan kurban yang disembelih setelah sholat subuh dimasak misalkan, digulai enak nggak? Enak, nggak bakal pahit. Manfaat. Bukan masalah manfaatnya, bukan masalah enak dan tidaknya, tapi ini menyalahi aturan. Walaupun ikhlas, sholat lohor jam 9 ikhlas boleh? Ikhlas ini Ustaz, nggak bisa menyalahi aturan. Makanya tadi di samping sesuai ini ikhlas, ini harus cocok, ini cocok, ikhlas. Itu sebabnya Imam Nawawi mengatakan di antara makbulnya amal itu ada dua. Pertama sesuai aturan Allah dan Rasul, yang kedua harus ikhlas. Ini harus menyatu. Gitu. Nah di sini yang kita coba terapkan, apakah kita ikhlas apa tidak? Susah loh ikhlas sebetulnya. Susah. Nah contohnya begini. Ini kalau di dalam ini Khalid bin Walid misalkan, ini mudah-mudahan dari kita ya. Siapa Khalid? Khalid bin Walid itu seorang sahabat Nabi, lam yuhjab bi ayyi ma'rakah. Lam yuhjab bi ayyi ma'rakah. Khalid seorang panglima perang yang belum pernah terkalahkan dalam perang apapun. Khalid itu. Terjadi ke Mu'tah yang tadi. Itu yang gantiin Khalid itu. Yang ini buntung itu. Di tangan dia yang 100.000 hancur itu. Tangan Khalid. Nah, itu pasukan Bizanti 3.000 orang, mayat 100.000, ini 3.000 itu diakhiri oleh Khalid itu. Menang. Yang berikutnya Rasul wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi pemberontakan kaum murtad. Pimpinannya Tulaiha. Siapa yang memimpin pasukan? Panglima perang Khalid bin Walid. Menang. Masih zaman Abu Bakar di Yamamah ada nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab. Pemberontakan nabi palsu yang menghabisi Khalid bin Walid. Menang. Perang Yarmuk itu adalah 30.000 pasukan kaum muslimin, mereka 100.000. Khalid bin Walid menang. Hampir bahkan tidak ada peperangan yang tidak dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Abu Bakar wafat, Khalid bin Walid masih hidup, dan dia tetap diangkat menjadi panglima perang oleh Umar bin Khattab. Ketika terjadi pertempuran, maka Umar bin Khattab memakjulkan posisi dia. Lagi perang, maka Umar menulis surat pemakjulan agar dia tidak menjadi panglima lagi, jadi prajurit biasa. Dibaca, tenang dia. Siapa penggantinya? Maka penggantinya waktu itu adalah seorang sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Rasulullah, itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka Umar berbicara, kenapa memakjulkan dia? Dia akan panglima hebat. Kata Umar, ini lam ajil Khalidan an sakhatin wala khiyanatin. Aku memakjulkan Khalid bukan karena ada dosa, bukan karena berkhianat, walakin nas putinubi, tapi manusia sudah mendewakan dia. Dan Umar mengatakan, aku khawatir kalau manusia, masyarakat muslim beranggapan kemenangan itu di tangan Khalid, bukan di tangan Allah. Maka dilunturkan itunya. Akhirnya waktu itu Khalid beres, diserahkanlah kepada yang ditunjuk Nabi, Zaid bin Harithah. Nah ini kalimat pentingnya. Khalid ditanya, kenapa Anda masih bertempur melawan musuh, padahal Anda bukan panglima lagi? Khalid menjawab, ini lam uqatil bi ajlin nas. Aku bertempur bukan karena manusia, bukan min ajli Umar wala min Abi Ubaidah, bukan karena Umar, bukan karena Ubaidah, walakinni uqatil bisa. Aku berperang, berjuang karena Allah, bukan karena mereka. Kan suka ada ya
dalam sebuah struktur organisasi pengennya jadi ketua terus. Begitu dia lengser nggak jadi ketua, nggak ke masjid, nggak, bukan sih di sono itu ya, ada begitu, jadi pengen jadi ketua terus. Kalau nggak jadi ketua nggak mau jadi imam aja terus. Ini Khalid beda, aku maju ketua nggak tuh sama saja waktu itu, karena bukan kena mereka tapi kena itu ikhlas namanya. Nah biasanya punten ikhlas itu adanya di sini dalam hati. Maaf ini ada saudara kita yang wafat, dikasih tahu apa, kaget kita malam-malam. Akhirnya udah sholat subuh kita berangkat ke rumahnya. Akhirnya kita keluarin motor, bonceng istri keluar, terburu-buru habis sholat subuh banget. Ternyata di jalan ada oknum, aduh, ada polisi nih ke pinggir kita. Selamat pagi Pak. Iya, kenapa Pak? Bapak nggak pakai helm melanggar ini. Aduh maaf Pak polisi, ini saya terburu-buru, ada yang wafat keluarga. Iya, tapi ini melanggar, nggak pakai helm. Saya lupa Pak polisi. Kita tetap walaupun lupa melanggar. Istrinya nggak mau repot itu dengar begitu. Udah kasih aja 50.000, keluarkan uang, plok dikasih. Kata oknum, Pak ini Ridho ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Kata si bapak, ikhlas bohong, makan loh, paling begitu. Sebab bukan urusan mulut, urusan ini. Itu sebabnya, dilapatkan nggak dilapatkan ini. Walaupun dilapatkan, kalau ini bengkok sama. Jika kemarin lebaran, hampurannya, ya belum tentu itu benok, belum tentu. Urusan hati itu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran ada surat itu pendek tapi susah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita bersih. Begitu, susah itu. Walaupun ngomongnya ikhlas, belum tentu urusan hati itu mah. Makanya mudah-mudahan ya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga gitu ya. Mudah-mudahan ini. Nah, yang kedua bisa ikhlas itu, ini ciri robani ya. Yang kedua, orang ikhlas dan nggak ikhlas sama saja. Ini sholat misalkan berjamaah sama, imamnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, bacanya sama, tapi nilainya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu cuma Allah. Walaupun kelihatannya sama, rukunya sama, sujudnya sama, takbirnya sama, tapi nilainya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena tampilan. Dan biasanya suka kecewa kalau yang tidak ikhlas itu ketahuannya. Kalau dia kecewa, banyak kecewa, dia nggak ikhlas itu. Dalam berjuang apa saja, mau di Persis kayak di Persis, dia kena apa bukan, nah itu. Kalau di umum misalkan, maaf, ini arisan sambil ngaji, apa ngaji sambil arisan, mana yang benar? Ngaji sambil arisan sambil ngaji, mana yang benar? Sama ngariungnya sama, tapi nilainya akan berbeda si Allah Subhanahu Wa Taala. Nih. Ini air, saya celupin nih, dicelupin basah, Kalau kecelup basah nggak? Basah. Yang satu hujanan basah, kehujanan basah. Yang satu ditakor, benjol, benjolnya sama, basahnya sama, hukumnya beda. Kita juga sama. Itu sebabnya di jalan Nabi ada orang berhijrah, begitu selesai muhajir mukoes, dia berhijrah ke mukoes. Walaupun sangat capeknya. Makanya kita mohon mudah-mudahan hati kita diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana sama ke sini ngariung sama, tapi nilainya akan berbeda itu. Maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diluruskan itu ya. Nah tadi biasanya yang tidak ikhlas itu banyak kecewa itu. Kecewa. Dulu pernah ada yang maaf ya, pemilihan calon legislatif apa macam-macam lah gitu ya. Kan banyak stres. Rumah sakit stres karena mereka setelah dihitung ternyata nggak masuk ini, jadi anggota dewan nggak masuk, banyak rumah sakit stres, udah mah tenaga keluar, kemudian ini biaya gede, jadi enggak stres mereka. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah itu. Makanya di sini akan kelihatan di sini. Nah sebagai contoh lah ini apa ya, ini saya cerita lagi nih. Ada seorang petani ya kan, dia petani kemudian panen singkong,
Lalu si petani ini selesai sore-sore ingat dengan tetangganya dan dia ingin beri singkong buat tetangganya. Dia masukkan singkong kurang lebih 10 kilogram. Kemudian dia datang kepada si Pak Haji. Pak Haji, alhamdulillah saya sudah selesai panennya. Saya bawaan singkong nih buat Pak Haji. Alhamdulillah, kata si Pak Haji, bawa singkongnya sini. Nah, akhirnya singkong diterima gitu ya. Kemudian kata si petani itu, Pak Haji, mohon maaf karena udah sore, saya harus pamit pulang. Kata si Pak Haji, oh mau pulang sekarang? Ya, tunggu dulu kalau begitu. Maka kata si Pak Haji, dipanggillah istrinya untuk membalas kebaikan si petani. Kata si Pak Haji, Umi, ini tetangga kita, petani kita mau pulang karena udah sore, coba carikan apa ada di dapur. Carikan di dapur ada apa. Kemudian kata istrinya, tidak ada apa-apa. Masa nggak ada apa-apa? Cari yang benar. Maka dia mengatakan, kata istrinya, Pak, ada juga ayam. Nah itu ayam bawa sini. Ayam dibawa, dikasihkan kepada si petani. Kata si petani, alhamdulillah, ngasih singkong, dikasih ayam, alhamdulillah. Ngarep-ngarep? Enggak. Itu kebaikan saja, diterimalah ayam itu. Pulanglah dia, di jalan ketemu sama singkong. Kata singkong, Mas, dari mana? Habis panen singkong. Nah itu bawa ayam. Iya, jadi tadi saya setelah panen ngasih singkong ke Pak Haji. Pulangnya saya dikasih ayam. Si Ingko mikir, ngasih singkong dikasih ayam, enak juga dalam Islam ya. Gue besok beli durian, siapa tahu dikasih kambing. Niatnya udah beda. Gue besok beli durian, siapa dikasih kambing. Bener, dia beli durian montong 5 biji gede-gede. 5 montong gede-gede kan kali 300.000 berapa. Nah akhirnya dia bawa pagi-pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Pak Haji bingung, kok ada apa pagi-pagi? Pak Haji, alhamdulillah, ini saya dapat untung, saya makan durian buat Pak Haji. Kata si Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih banyak kok, saya sudah lama makan durian, bawa sini. Nah, diambil itu durian sama si Pak Haji. Kemudian kata si Ingko, tapi maaf Pak Haji ya, saya nggak mampir dulu. Kenapa? Saya harus ke pasar. Oh, mau ke pasar? Tunggu dulu kalau itu kok, tunggu dulu sebentar. Ya Pak Haji, ini panggil, Umi, ini si Ingko nggak mampir dulu, coba carikan ada apa di dapur. Nggak ada apa-apa, cari yang benar, masa nggak apa-apa? Ada juga singkong, singkong bawa sini. Ini singkong dikasihkan singkong bengong gitu, ngarep-ngarep kambing jadi singkong, dia kecewa dia. Kenapa? Niatnya, makanya kalau niat tidak lurus bakal kecewa, dimanapun pasti kecewa deh. Itu sebabnya kita mohon kepada Allah, niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ingat sama saja loh, niat karena Allah itu, walaupun tampilan begini. Dan terakhir, Nabi mengatakan begini, satu saat nanti akan ada orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, lin nujhah. Bukan karena Allah, lin nujhah, pelesiran. Makanya di sana ibadahnya depan Ka'bah, cepret, selfie, banyak selfie-nya. Allah Robi di medsos, di beja-beja. Abdi mah, alhamdulillah, tos tiasa arba'in. Itu sibuk ibu. Itu saya suka dengar gitu kalau itu, masya Allah, kok ibadah di beja-beja juga? Iya, gitu. Kadang di medsos, kan tahu semua kalau medsos mah itu khawatir itu. Atau nanti kurban, pilih yang paling gede, minta dipotret, cepret. Oh, ini kambing saya. Hati-hati loh itu, ya. Jangan sampai ini setan masuk saja itu. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Nabi saja Nabi kalau sholat sunat lebih banyak di rumah. Lihat hadisnya. Nabi lebih banyak di rumah kalau sholat sunat. Kenapa? Khawatir ada ujub. Lain itu ibadah ngan hatena nu bengkok. Makanya sekali lagi ciri robani itu pertama ikhlas, yang kedua hudu, sesuai dengan, dan yang ketiga terakhir istiqomah. Nah ini terakhir. Ini ciri robani. Istiqomah teh naon Ustaz? Maka istiqomah itu apa ya? Iya. Apa ya? Konsisten ya? Ya. Jadi tegak lurus lah gitu ya. Istiqomah itu namanya. Ali bin Abi Thalib bilang begini, istaqimu faqad sabaqtum sabqan wa'ida. Istaqimu faqad sabaqtum, beristiqomahlah kalian semua, niscaya kalian akan mendahului bangsa-bangsa lain. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, jika engkau berpaling ke kiri ke kanan, faqad dalaltum dalalan, kalian akan sesat dengan sesat yang sangat jauh. Itu Ali.
bukan hadis, Ali bin Abi Thalib. Dan ini mengutip dari sejumlah hadis dan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu Al-Quran itu. Malaikat turun dan kasih kabar gembira kepada orang istiqomah bahwa mereka adalah dijanjikan surga. Mudah-mudahan kita semua itu istiqomah itu ya. Kemudian kalau secara definisi istiqomah itu adalah hiya sulukus siratul mustaqim, yaitu menempuh jalan yang lurus, yaitu al-Islam. La tamila anhu yaminan wa shimal. Dia tidak berpaling ke kiri atau ke kanan. Teungut kali duang, tegedang keanginan, pokoknya mah ini isyhadu bi anna muslim. Itu istiqomah. Kalau ini terjadi, maka kata Umar, lujumu ta'atillah hatta dia tetap taat kepada Allah sampai Allah memanggil dia. Rek sehat, rek sakit, rek kaya, rek miskin, terang, gelap, panas, hujan, tetap sholat istiqomah. Dan kalau ini dilakukan, maka Allah akan turun kepada kita dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kalaupun kita ikhlas ini tidak istiqomah, akan repot juga. Makanya mudah-mudahan ya Allah kita semua termasuk yang istiqomah insya Allah gitu ya. Nah ini ada yang lebih mudah lagi apa? Angka 9 ya. Angka 9 tuh kali berapa sama 9? 2 kali 9 18. Angkanya 1 dengan 8. Kalau 1 tambah 8 9. 3 kali 9 27. Angkanya 2 dengan 7. 2 ditambah 7 9. 4 kali 9 36. 3 dengan 6 9. 9 kali 9 81. 8 dengan 1 dalam keadaan apapun kita tetap insya Allah urang mah mudah-mudahan. Makanya jangan diukur banyaknya sedikitnya, kita tetap istiqomah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira barangkali ini yang sebut roban itu saya ulangi. Pertama al-syirul ikhlas cirinya itu, yang kedua al-khudu tunduk pada Allah, dan yang ketiga istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan mudah diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kemudahan atas kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.